Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang evaluasi tata kelola infrastruktur TI dengan framework COVID-5, yang dimana studi kasus pada STMIK STIE Microscale. Pendahuluan. Teknologi informasi menjadi bagian penting dari organisasi. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi yang telah diterjemahkan ke dalam strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi. STMIK STIE Microscale memiliki sebuah bagian yang bertugas melaksanakan pengembangan, implementasi, dan perawatan perangkat keras, sistem informasi dan perangkat jaringan komputer, yaitu Pusat Sistem Informasi. Visi yang dimiliki oleh Pusat Sistem Informasi dalam mendukung visi STMIK STIE Microscale adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul lewat pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi di Sumatera Utara. Metode analisis. Metode analisis yang digunakan dalam studi kasus ini mengacu pada kerangka kerja COVID-5. Adapun metode yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner, pengecekan dokumen terkait, observasi, dan real performance untuk menilai tingkat kapabilitas dengan proses capability model. Langkah-langkah penyelesaian masalah diharapkan mampu menggali informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dan objek yang menjadi tujuan penelitian dan menjadi awal pemikiran dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Metode analisis yang pertama adalah identifikasi permasalahan dan potensi, yaitu melakukan kajian terhadap permasalahan dan menganalisis potensi yang dapat diperoleh dengan mempelajari gambaran umum organisasi, menentukan ruang lingkup identifikasi dengan berdiskusi bersama tim Pusat Sistem Informasi dari STMIK STIE Microscale berdasarkan standar COVID-5 dan membuat rencana evaluasi di masa mendatang. Kedua, studi literatur, yaitu mencari dasar-dasar teori dan penemuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Teori diperoleh dari website resmi ISAKA, jurnal dan publikasi jurnal nasional dan internasional, dengan fokus pada identifikasi proses tata kelola infrastruktur TI dengan memanfaatkan kerangka prinsip COVID-5. 3. Pengumpulan data, wawancara, dan laporan terkait, yaitu pengumpulan data, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen terkait dilakukan dengan meneliti SOP, rencana kerja, kebijakan-kebijakan, dan hasil audit sebelumnya. Guide interview digunakan untuk mendapatkan informasi dan meyakinkan responden terhadap jawaban yang mereka pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hero Nur Ramadi. Yang keempat itu ada audit infrastruktur TI dengan proses capability model, mengevaluasi perkembangan kondisi infrastruktur TI yang digunakan saat ini dengan melakukan penelitian deskriptif yang dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model kapabilitas tata kelola infrastruktur TI yang ada di STIK STIE Microscale saat ini dengan didasari dengan kerangka kerja COVID-5. Yang kelima itu ada analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan mengacu pada kegiatan mengamati infrastruktur TI yang ada sekarang dengan yang ditargetkan kemudian. Dipetakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan dalam data kelola infrastruktur TI. Yang keenam, rekomendasi. Hasil yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk pemberian rekomendasi sehingga dapat disesuaikan dengan pencapaian level yang ada dalam proses assessment model. Yang ketujuh ada kesimpulan dan saran, yaitu menganalisa perbedaan level kapabilitas proses STIMK, STIE Microscale dengan target yang telah ditentukan, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk menaikkan level kapabilitas proses agar mencapai target yang diharapkan. Nah, di sini ada prinsip COVID-5, yaitu A. Yang A-nya itu untuk meeting stakeholder needs, yang B-nya conferring the enterprise end-to-end, yang C-nya applying a single integrated framework, yang D
enabling a holistic approach. Yang E, separating governance from management. Setelah ini slide selanjutnya mungkin akan dibaca oleh teman saya, Bada Akbar, saya persilakan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Prinsip COVID 5 yaitu A. Meeting stakeholder needs. Dalam memenuhi kebutuhan stakeholder, dilakukanlah proses wawancara dengan menempatkan pertanyaan yang terkait dengan tujuan strategis dan organisasi. Dalam hal ini, stakeholder memerlukan dokumen objektif di mana optimasi sumber daya TI dibutuhkan bagi bagian PSI untuk melakukan tata kelola TI organisasi. Next. B. Covering the enterprise end-to-end. Dalam prinsip kedua ini, peneliti melakukan analisis pada aspek atau peristiwa penting dalam kegiatan tata kelola organisasi. Salah satunya dengan melakukan analisis pada struktur organisasi untuk mempelajari pemilik dan stakeholder, badan tata kelola, manajemen, dan juga bagian operasional STM, IK, STIE, Microsoft. Next. Kemudian C, playing a single integrated framework. Kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti adalah COVID 5, di mana terdapat panduan yang dikeluarkan oleh ISAKA dalam situsnya. Dalam COVID 5 juga diselaraskan dengan standar lain seperti ISO 15504 yang disesuaikan dengan model PAM, proses assessment model, dalam kegiatan evaluasi dan audit lanjutan. Next. Dan kemudian D, enabling a holistic approach. Peneliti mengkategorikan enabler dalam beberapa bagian seperti yang pertama, principal, colleges, and framework. Yang kedua, proses 80 sebatik 2621/269X. Yang ketiga, organisational struktur. Yang keempat, kultur, etik, and behavior. Yang kelima, information, service, infrastructure, and application. Yang tujuh, people, skill, and competition. Next. E, separating government from management. Kerangka kerja yang digunakan oleh peneliti adalah COVID 5, di mana terdapat panduan yang dikeluarkan oleh ISAKA dalam situsnya. Dalam COVID 5 juga diselaraskan dengan standar lain seperti ISO 15504 yang disesuaikan dengan model PAM, proses assessment model, dalam kegiatan evaluasi dan penelitian. Next. Kelebihan dan kekurangan dari presentasi jurnal ini. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada kerangka kerja COVID. Kelebihan dari COVID yaitu efektif dan efisien berhubungan dengan informasi yang relevan terkait dengan proses bisnis, integritas, ketepatan, dan kelengkapan informasi yang diberikan, dan proteksi terhadap informasi sensitif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan dari kekurangan dari COVID yaitu COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran, tidak memberikan panduan implementasi operasional, maka perlu mengadopsi berbagai kerangka kerja lain seperti ITIL dan kerumitan dalam penerapan. Next. Itulah hasil presentasi dari kami. Saya kembali serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.